Selamat datang di video tutorial modul game Scratch dengan judul Portal Flora Fauna. Di permainan ini, pemain akan mencoba mengenali konsep drag and drop diselangi dengan kuis dengan tema mengenali ciri-ciri berbagai flora dan fauna. Untuk deskripsi singkat permainannya, di sini pemain akan mencoba memilih hewan atau tumbuhan yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan dengan cara menempatkan atau menggeser atau drag and drop pilihan jawaban ke portal yang sudah disediakan. Apabila pemain membutuhkan petunjuk atau clue tambahan, maka disediakan kotak misteri yang berisi pertanyaan yang jika dijawab benar akan memberikan petunjuk yang lebih mudah. Oke, kita coba mainkan dulu. Kita klik start, bendera hijau. Setelah kita klik bendera hijau akan muncul petunjuk permainan. Nah, setelah petunjuk permainan ditampilkan akan muncul antarmuka gamenya. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang perlu kita perhatikan adalah komponen portal berwarna hijau, gerbang hijau. Di sini adalah tempat untuk menempatkan pilihan jawaban. Dan apabila portal ini kita klik, maka akan muncul ciri-ciri flora atau fauna yang dimaksud. Nah, misalnya di sini jawaban yang benar adalah kucing. Tapi ketika kita menjawab salah, misalnya kita masukkan landak, kita taruh di dalam portal, lalu kita cek jawabannya melalui menu jawab, nah, akan muncul jawaban salah. Kita coba ganti dengan jawaban yang benar, yaitu kucing misalnya ya. Kita klik jawab, maka akan menunjukkan jawaban benar. Nah, setelah kita menjawab dengan benar, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Untuk mengetahui ciri-cirinya, kita klik kembali di portal warna hijau. Nah, di sini jawaban yang sesuai atau benar adalah gajah. Tapi misalnya kita membutuhkan clue atau petunjuk tambahan karena dirasa petunjuknya masih terlalu umum ya, kita bisa klik pada kotak misteri warna biru ini. Ketika kita klik akan muncul pertanyaan yang apabila kita menjawab dengan benar akan diberikan petunjuk yang lebih mudah. Di sini jawabannya adalah anjing ya. Nah, misalnya kita jawab anjing. Nah, ini adalah clue tambahannya. Hewan ini memiliki belalai panjang. Nah, berarti jelas jawabannya gajah. Nah, berarti setelah kita menjawab pertanyaan di kotak misteri dengan benar akan ditampilkan clue tambahannya tadi. Nah, telinga yang sangat besar ini sudah pasti jawabannya mengarah ke gajah. Nah, oke, jawaban benar. Di sini untuk jumlah pertanyaannya baru disediakan 4, jadi 2 untuk fauna, 2 binatang dan 2 tumbuh-tumbuhan. Dan di sini adalah pertanyaan berganti ke yang flora ya. Buah sebagai sayuran mengandung likopen. Ini jawabannya tomat. Pertanyaan terakhir. Nah, menghasilkan tongkol yang manis diolah sebagai camilan, jawabannya adalah jagung ya. Jadi kalau cara bermainnya seperti ini. Ketika kita menjawab semuanya dengan benar, maka permainan sudah selesai, ditampilkan halaman akhir, halaman finishnya. Oke, selamat, kamu sudah berhasil menemukan flora dan fauna misteri. Di bawahnya adalah kunci jawabannya. Oke. Kalau sudah tidak sabar, kita bisa mulai dengan mencoba membuat dari nol, dari halaman kosong ya. Caranya kita buat setelah login akun Scratch masing-masing, kita bisa create atau buat permainan baru. Nah, di sini sudah ditampilkan halaman awal, halaman default ketika kita membuat sebuah permainan ya. Untuk membuat permainan portal flora dan fauna tadi,
Di sini ada 6 tahapan yang bisa kita lakukan satu persatu. Tahapan pertama yaitu melakukan import dan mengatur posisi awal sprite dan backdrop. Nah, ini sprite-nya supaya kita praktek lebih cepat sudah disediakan sesuai di link yang ada di modul ya. Itu adalah sprite atau komponen-komponen yang sudah siap dimasukkan ke dalam game. Kita siapkan dulu. Lalu yang kedua, kita siapkan tampilan awal atau petunjuk permainan. Setelah itu kita berikan kode untuk portalnya. Bagaimana script di portal itu berjalan, kita akan setting terlebih dahulu. Setelah itu, kalau portalnya sudah siap, selanjutnya kita menjalankan script ketika memilih jawaban. Jadi ketika pilihan jawaban yang ada 4 tadi ya, jawaban A, B, C, D, istilahnya kita jalankan script untuk diberikan kode bloknya di jawaban tersebut. Dan yang kelima, kita menjalankan script untuk memeriksa jawaban. Jadi tadi ada tombol jawab, itu untuk mengecek jawabannya sudah benar atau belum, kita berikan scriptnya. Dan yang terakhir untuk kotak petunjuk. Nah, ini jadi kombinasi antara drag and drop dan kuisnya. Jadi kalau drag and drop tadi ketika kita memilih jawaban kita letakkan di portal, itu berarti drag and dropnya jalan. Sedangkan untuk kuisnya dikombinasi dengan ketika kita mengklik kotak misteri yang warna biru. Nah, itu kita jalankan kode blok atau blok kode untuk menjalankan script kotak petunjuk. Nah, itu adalah 6 tahapan di permainan. Oke, sekarang kita mulai langkah pertama, yaitu melakukan import dan mengatur posisi awal sprite dan backdrop. Jadi di awal ketika kita membuat sebuah game, jangan lupa mengganti namanya, rename namanya ya. Kita di sini akan ganti menjadi portal flora dan fauna. Oke, untuk nama sudah kita ganti. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan, di sini ada sprite bawaan yaitu kucing dan kucing 2 dimensi ya. Dan di sini kita tidak gunakan, karena itu kita bisa hapus sprite-nya. Kita klik untuk hapus. Nah, sudah kosong semua. Nah, kalau sudah kosong, kita siapkan backdrop-nya. Backdrop bisa dilihat di pojok kanan bawah di bagian stage backdrop. Kita bisa upload. Nah, untuk backdropnya di sini sudah disediakan, cuman Bapak Ibu bisa membuat sendiri sesuai selera atau menggunakan backdrop yang sudah disediakan di link download. Nah, backdropnya ada 3 ya, ada backdrop untuk tampilan kosong, backdrop akhir, dan backdrop awal. Ini kita masukkan semuanya. Kita pilih salah satu dulu, misalnya kita pilih backdrop awal. Nah, ini backdrop awalnya. Dan untuk menambahkan 2 backdrop yang lain, karena kita menggunakan 3 tampilan latar belakang, di sebelah kiri ini adalah tampilan defaultnya. Jadi backdrop 1 itu yang halaman putih tadi, karena tidak kita gunakan, kita bisa hapus. Nah, ini backdrop awal. Lalu kita bisa menambahkan lagi kostum backdropnya di bagian bawah. Choose backdrop ini kita bisa upload backdrop kedua, yaitu backdrop untuk yang polos tapi dengan tema yang sama. Dan yang terakhir kita upload lagi untuk backdrop akhir. Nah, ini adalah backdrop atau tampilan ketika permainan sudah selesai atau sudah tamat. Jadi ada 3 backdrop yang kita sediakan. Nanti di permainan kita akan setting backdrop mana yang akan dimunculkan. Setelah backdrop sudah kita tambahkan, kita persiapan selanjutnya adalah di sprite atau istilahnya di bagian karakternya, sprite atau karakternya. Di bagian sprite atau karakter sudah juga disediakan sprite, file sprite yang bisa langsung diupload, atau Bapak Ibu juga bisa membuat
sendiri. Nah, membuat sendiri ya, misalnya tidak ada di spread ini, di spread yang bawaannya, meskipun banyak sekali, tapi mungkin ada beberapa, khususnya kalau di sini hewan dan tumbuhan yang tidak ada di sini, berarti kita bisa melakukan import. Import ada dua, import gambar atau import langsung sprite. Nah, bisa upload sprite ini berupa gambar atau gambar PNG, JPG atau berupa sprite. Nah, kita akan upload sprite yang atau karakter yang sudah disediakan. Nah, jadi di sini ada 3, 4, 7 sprite yang bisa langsung Bapak Ibu manfaatkan. Misalnya di sini ada sprite jawaban, ada jawaban A, B, C, D. Saya masukkan jawaban dulu, jawaban A dulu dimasukkan. Nah, jawaban A kalau kita lihat, nah ini kan sudah sprite jadi ya. Jawaban A, kalau kita lihat di kostumnya atau tampilannya terdiri dari 4 kostum yang berbeda. Jadi satu karakter ada 4 kostum. Ada kostum kucing, kostum jerapah, kostum paprika, dan kostum labu. Ini nama-namanya bisa diganti atau disesuaikan di masing-masing kostumnya. Nah, ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu mencoba alur pembuatan game, tapi nanti pengembangannya bisa dikembangkan lagi, misalkan menambahkan kostum lagi. Caranya di sini, misalnya mau memilih yang sudah ada deh di Secret ini kan banyak karakter ya. Kalau ditambahkan misalnya animal, binatang misalnya ya, kita lihat, kita pilih beruang. Nah, jadi di sini akan muncul langsung kostum beruang. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menambahkan lagi misalnya pilihan jawaban atau kostum yang lain di satu karakter atau satu sprite. Kita kembalikan lagi. Jadi di sini jawaban A itu yang berada di pojok kiri atas itu ada 4 tampilan kostum. Karena di sini pertanyaannya ada 4, jadi misalnya kucing ini akan tampil ketika permainan yang pertanyaan pertama. Jerapah akan ditampilkan ketika di babak kedua atau pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga nanti akan memunculkan paprika, pertanyaan keempat akan memunculkan labu. Jadi tampilnya sesuai dengan urutan pertanyaannya. Nah, kita coba masukkan karakter yang lain dulu. Selain jawaban A tadi juga ada jawaban B, C, D. Nah, ini jawaban B, jawaban C, dan jawaban D. Nah, jangan lupa di sebelah kanan tadi ada portal atau pintu untuk menampung jawaban ya. Jadi ada portal, ada juga tombol button ini untuk tombol jawaban, dan yang terakhir ada kotak petunjuk di bagian atas. Nah, ini adalah format default di permainan ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur lebih lanjut, misalnya besar ukuran karakternya atau lokasinya mau digeser sedikit juga boleh. Tapi di sini masing-masing sprite untuk kodenya masih kosong ya. Jadi ini untuk memudahkan kita import karakternya. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat sendiri sangat dimungkinkan. Jadi bisa memilih dari yang sudah ada atau uploadnya boleh gambar atau boleh langsung sprite ini. Kalau gambar seperti di backdrop tadi satu persatu nanti tinggal diatur kostumnya gitu ya. Setelah backdrop adalah yang di belakang, dan sprite atau karakternya apa saja sudah kita siapkan gitu ya. Jadi sebelum kita memberikan blok kode, kita bisa siapkan dulu variabel. Variabel di sini adalah sebuah
kode blok atau sebuah blok yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Nanti kita akan gunakan 3 variabel, yaitu level, isi portal, dan cek jawaban. Cara membuatnya, jadi ketika kita klik kode blok bagian variabel, kita pilih yang make variable, karena di sini bawaannya cuma bernama my variable. Kita buat variabel baru, kita beri nama level, variabel pertama. Di sini kita pakai yang for all sprite, karena variabel level ini harapannya dikenali oleh semua karakter atau semua sprite yang ada di permainan. Kita klik OK, maka di bagian layar akan muncul di view level 0. Nah, kalau di sini juga dicentang. Kalau centangnya hilang, maka tampilannya disembunyikan. Ya, kita untuk lebih mudah memahami, kita tampilkan sebentar. Ada level, ada variabel isi portal kita buat, dan terakhir ada variabel cek jawaban. Nah, untuk penjelasan 3 variabel ini, yaitu variabel level, isi portal, dan cek jawaban, sudah ada di modul ya. Jadi level ini untuk apa, isi portal ini digunakan untuk apa, cek jawaban untuk apa. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita setting tampilan awal untuk petunjuk permainan. Nah, jadi di awal biasanya di permainan itu ada petunjuk permainannya. Jadi di sini kita klik dulu di backdrop. Di bagian backdrop kita klik backdropnya. Bagian kode masih kosong ya. Bagian kode masih kosong. Kita berikan event ketika bendera hijau ditekan atau ketika permainan dimulai. Apa yang kita setting pertama, yaitu kita setting variabelnya. 3 variabel yang sudah kita buat, kita atur nilai awalnya. Nah, kita klik bagian variabel, kita pilih yang set. Set itu berarti mengatur. Mengatur, ada kita variabel. Nah, kita akan atur 3 variabel, yaitu level, isi portal, cek jawaban. Kita pilih dulu ada level, isi portal, dan cek jawaban. Nah, untuk level kita setting atau kita berikan nilai 1. Untuk isi portal dan cek jawaban tetap 0 dan 0. Berarti ketika permainan dimulai, nilai 3 variabel ini akan di reset menjadi 1, 0, dan 0. Selanjutnya, setelah kita atur nilai variabelnya, lalu kita pinginnya ketika pertama kali bermain tampilannya enggak seperti ini ya. Jadi tadi di awal kan di backdropnya adalah backdrop ini. Nah, backdrop berisi petunjuk permainan, tapi di sini kan sprite-nya masih muncul semua, jadi terlihat penuh gitu ya, terlihat berantakan. Karena itu selanjutnya di bagian backdrop untuk kodenya kita berikan perintah untuk sembunyi. Jadi ketika backdrop awal ini mulai permainan, kita kirimkan pesan broadcast message atau kirimkan pesan. Message 1 bisa kita ganti, kita buat pesan baru yaitu sembunyi. Namanya bebas ya, tapi kita pakai sembunyi. Berarti ini dari backdrop mengirim pesan sembunyi. Mengirimnya kemana? Ya tergantung yang kita tentukan. Jadi di sini misalnya backdrop mengirim sembunyi. Pengennya semua ya, ini semua sprite atau semua karakter itu tidak tampil. Berarti kita mulai di
jawaban A, misalnya yang kita klik jawaban A ini masih kosong, kita setting dulu ketika jawaban A menerima when I receive, atau ketika saya menerima pesan sembunyi, maka di bagian tampilan saya akan bersembunyi di bagian looks hide. Nah, berarti ketika menerima perintah sembunyi, jawaban A akan bersembunyi. Sama dengan jawaban B, C, D, semua portal atau semua karakter akan melakukan hal yang sama. Ketika ada perintah sembunyi, dia akan sembunyi. Oke, semua karakter atau semua sprite sudah kita berikan. Kalau menerima sembunyi. Setelah itu kita kembali lagi ke stage atau ke backdrop, kita klik. Tadi kita sudah mengirim perintah sembunyi. Selanjutnya ini untuk karakter. Sedangkan di sini ada variabelnya masih kelihatan ya. Ada variabel level, isi portal, cek jawaban. Kita pengennya ini disembunyikan ya. Berarti untuk menyembunyikan tampilan variabel, di samping diubah manual centangnya seperti ini, bisa juga lewat kode, yaitu ketika setelah selesai membroadcast ini, kita bisa pilih di bagian variabel ini, kita pilih opsi hide variabel. Ada 3 ya. Kita mau hide variabel level, isi portal, dan jawaban. Berarti ketika permainan nanti dijalankan atau dimulai, variabelnya bersembunyi, karakter atau sprite-nya semua juga bersembunyi. Dan yang terakhir, nah, di bagian backdrop tadi pilihan kostumnya ada 3 ya. Backdrop awal, backdrop, dan backdrop akhir. Kita mau memastikan di awal permainan yang muncul adalah backdrop awal yang berisi petunjuk permainan. Berarti di bagian kode kita pilih yang bagian looks, kita pilih yang switch backdrop. Berarti kita ganti backdropnya. Di bagian setelah hide variable, langkah selanjutnya adalah kita ganti backdrop menjadi backdrop awal. Setelah itu, supaya ada waktu untuk pemain membaca pertanyaan atau membaca petunjuk ya, membaca petunjuk permainan, ada 4 petunjuk ini, kita berikan waktu dulu, kita minta mereka menunggu itu bagian kontrol. Nah, ini ada wait. Jadi setelah backdrop diganti, tampilan masih kosong semua, kita minta pemain membaca petunjuknya. Kita bisa berikan 7 detik atau lebih sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dirasa 7 detik itu terlalu cepat ya ditambah lagi, kalau terlalu lama bisa dipersingkat. Berarti kita minta pemain untuk membaca selama 7 detik. Setelah itu apa? Setelah menunggu 7 detik, kita tampilkan lagi. Nah, yang sprite tadi yang bersembunyi, kita kirim kebalikannya. Kita broadcast untuk mereka menampilkan diri. Karena di sini kan permainannya setelah membaca petunjuk permainan akan langsung bermain. Jadi kita lakukan broadcast, kita berikan event broadcast. Yang di broadcast bukan sembunyi, tapi kita ingin mereka tampil. Berarti kita tulis saja tampil gitu ya. Nah, ketika broadcast tampil, kita juga setting di masing-masing sprite-nya, baik jawaban A, B, C, D, portal, button, sama kotak petunjuk, hampir mirip seperti ini ya. When I receive, berarti ini diganti when I receive tampil, maka kebalikannya di looks bagian tampilan kita berikan show.
Nah, ketika saya menerima tampil, maka saya akan menunjukkan diri. Kita lakukan kode ini, kita berikan ke semua sprite ya. Perintah di sprite ketika menerima tampil sudah kita berikan semua. Berarti terakhir kita ganti lagi backdropnya. Setelah petunjuk permainan, kita mau backdropnya berganti yang kedua ini. Nah, tampilan kosong, jadi ini permainan siap dijalankan. Berarti kita sama perintahnya switch backdrop. Kita geser switch backdrop, cuman kita gantinya ke backdrop saja atau backdrop yang berisi halaman kosong. Ini untuk persiapannya sudah ya. Jadi langkah yang kedua tadi kita siapkan sprite atau karakter, lalu tampilan awal, variabel dan lain sebagainya. Kita tes dulu sebelum kita lanjutkan ke langkah ketiga. Kita klik bendera hijau. Nah, sudah rapi. Ini petunjuk permainan selama 7 detik akan ditampilkan. Nah, ini sudah tata letak awal sudah kita siapkan ya. Langkah kedua sudah selesai. Kita siap melakukan langkah ketiga, yaitu terkait script untuk portal. Nah, jadi kita berikan script untuk portalnya dulu ya. Nah, portal yang ini warna hijau, kita klik karakter portal. Tadi sudah kita berikan 2 perintah, yaitu ketika menerima tampil dan sembunyi. Tapi untuk script utamanya masih belum. Nah, di sini akan kita berikan. Jadi di permainan ini ketika portal itu diklik akan memunculkan ciri-ciri flora dan fauna. Berarti event yang kita gunakan, eventnya adalah when this sprite click, ketika karakter atau sprite ini ditekan, maka melakukan apa ya. Jadi kita tidak menggunakan bendera hijau, tapi kita bisa gunakan alternatif ketika sprite-nya ditekan atau diklik. Nah, ketika diklik kita lihat kondisinya. Nah, kita berikan pengkondisian. Kita pakai if. If itu jika ya. Jika apa? Nah, kita mau ngelihat tadi masih ingat ya, ada variabel level, ada variabel isi jawaban dan cek jawaban. Kita ingin melihatnya berdasarkan level. Berarti di operator logika sama dengan, kita pakai sama dengan. Kita tanya untuk ini variabel level, apakah di level berapa dia. Jadi jika levelnya 1, berarti ini baru memulai permainan, masih di pertanyaan yang pertama. Jika levelnya 1, pengennya portal akan memberikan petunjuk, maka di bagian looks bisa kita berikan C titik-titik untuk titik-titik detik. Jadi portalnya akan mengatakan memberikan petunjuk untuk beberapa detik. Jadi kita setting misalnya untuk 4 detik. Petunjuknya apa? Kita sesuaikan dengan level. Jadi misalnya di level 1 ya. Kalau di level 1 adalah petunjuk mengenai binatang kucing ya. Kita sepakati jawabannya adalah kucing. Maka kita berikan petunjuknya. Petunjuknya boleh singkat, boleh panjang. Jadi ini misalnya binatang ini dikenal karena kelincahan dan keanggunannya bla bla bla. Nah, kita berikan petunjuknya. Agak panjang juga tidak apa-apa, akan tampil selama misalnya 4 detik ya. Jadi misalnya ini diklik, nah simulasinya akan muncul seperti ini.
selama 4 detik jika levelnya 1. Kita berikan untuk level yang lain karena kita pertanyaan ada 4, berarti nanti ada level 2, 3, dan 4. Untuk pertanyaannya atau ciri-cirinya sudah ada di modul, jadi bisa langsung dilihat untuk level 1, 2, 3, 4 itu petunjuknya apa saja. Jadi kita tambahkan dulu, bisa ditambahkan manual atau bisa copy dari atasnya ya, nanti kita edit. Klik kanan, duplicate juga bisa, jadi kita taruh bawahnya, kita tinggal ubah level 2 pertanyaannya apa. Nah, ini langkah ketiga yaitu memberikan kode blok untuk karakter portal sudah selesai. Jadi intinya di karakter portal hanya ketika dia ditekan atau diklik akan memunculkan petunjuk umum sesuai dengan levelnya. Ya, sesuai dengan levelnya, mulai level 1, 2, 3, 4 petunjuknya akan berbeda-beda. Itu untuk langkah yang ketiga. Kita lanjut langkah keempat, yaitu menjalankan kode blok untuk masing-masing pilihan jawaban. Di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D. Ya. Di sini kita akan mulai dari jawaban A dulu. Nah, jawaban A masih kosong kecuali ketika menerima pesan sembunyi dan tampil tadi ya. Jadi di sini kita akan mengecek di eventnya ketika bendera hijau diklik atau ketika permainan baru dimulai, maka langkah awal kita pastikan posisi XY atau posisi koordinatnya itu sudah sesuai di awal, karena ada kemungkinan nanti ketika di tengah permainan posisi jawaban A ini berada di posisi yang lain. Jadi kita pastikan XY-nya sesuai dengan lokasi yang awal. Setelah itu di bagian sensing ada mode ini, set drag mode. Nah, ini kita setting menjadi draggable. Berarti di sini untuk sprite jawaban A ini bisa dilakukan pergeseran atau perubahan lokasi secara manual lewat mouse ya. Kalau not draggable berarti dia tidak bisa dipindah-pindah, posisinya sudah terkunci. Kita set menjadi draggable. Dan jangan lupa secara tampilan kita pastikan lagi kostum yang tampil di awal, switch kostum itu sudah benar tampilan pertama, yaitu kucing. Jadi ini ada urutannya sudah ada di modul ya. Untuk jawaban A urutan pertama memang dia kucing. Untuk pertanyaan pertama dia akan menampilkan kucing, yang kedua jerapah, ketiga paprika, keempat lampu. Jadi kita setting dulu karena ini baru dimulai, kita pastikan tampilan utamanya adalah untuk kostum kucing. Setelah itu tampilan sudah, lokasi sudah, kita mau ngecek secara terus menerus ya. Jadi ini kondisinya apakah ada pergeseran lokasi atau yang lainnya. Jadi kita cek secara terus menerus melalui kode forever ya. Di dalam kode forever atau selamanya kita mau mengecek ya. Jadi kita berikan yang perintah if else. Jadi perintah if else ini adalah jika kondisi pertama memenuhi. Jadi if ini ada segi 6, ini kondisinya. Kalau memenuhi akan menjalankan perintah di bawahnya langsung. Kalau kondisi di atas ini tidak terpenuhi, dia akan menjalankan di bawahnya. Dan ini dicek secara terus menerus. Jadi kalau enggak perintah atas juga perintah bawah yang akan dilakukan, salah satu. Nah, yang akan kita cek apakah jawaban A, karena ini kita masih jawaban A ya. Jawaban A apakah menyentuh portal atau dipindah ke portal. Kita mau menanyakan itu. Jadi di sini kita akan menggunakan sensing, bagian sensing. Kita pengen tahu apakah jawaban A ini
apakah dia menyentuh portal? Nah, jadi apakah dia digeser sehingga menyentuh portal? Kalau iya, oh iya, dia ternyata ditaruh di portal. Kita pindah jawaban A tadi, posisinya kita bisa berikan ini, go to. Kalau dia menyentuh portal, kita pindah dia ke portal. Jadi posisinya di tengah-tengah portal. Di permainan ini aturan mainnya adalah satu portal, di dalam portal hanya bisa menerima satu pilihan jawaban. Jadi kalau portalnya kosong, jawaban A ditaruh, dia akan bisa langsung ke sana. Tapi misalnya di dalam portal itu sudah ada jawaban yang lain, misalnya jawaban B, C, atau D, maka dia tidak bisa menerima dua jawaban. Jadi jawaban A akan dikembalikan ke posisi semula. Berarti kita tanyakan lagi ya. Di bagian kontrol kita tanyakan lagi sama menggunakan if else. Jadi di dalam if ini juga kita bisa berikan if lagi. Kita tanyakan, kita menggunakan operator logika OR. Kita mau tanyakan apakah ada pilihan jawaban lain yang sudah dimasukkan ke dalam portal. Kita di sini menggunakan operator logika sama dengan Nah, jadi di sini kita akan menanyakan apakah di dalam portal itu sudah ada pilihan jawaban lain. Karena isi portal ini kan berisi posisi jawaban yang ada di dalam portal. Jadi kita tanyakan apakah di dalam portal ada jawaban B atau jawaban C atau jawaban D. Oh, ternyata sudah ada. Maka jawaban A ini harus kembali ke posisi semula. Kita kembalikan posisi awalnya. Kita kembalikan ke pojok kiri atas lagi di sini ya. Kalau enggak, nah ternyata kalau portalnya kosong gimana? Ini kan kalau ada isinya. Kalau portalnya kosong, kita bisa mengeset, nah variabelnya kita tandai. Dimulai dari apa? Dimulai dari isi portal. Kita ganti isi portalnya sudah menjadi A. Jadi ini sebagai penanda bahwa jawaban A sudah dimasukkan ke dalam portal. Setelah itu apa? Setelah itu kita sesuaikan. Ini jawaban A benar enggak? Misalnya di dalam portal ini. Kita bisa berikan kontrol. Kita bisa berikan sama if else. Nah, jadi pengkondisiannya beberapa ya. Kita bisa pakai operator logika. Misalnya di sini kita mau tanya, ini level berapa sih? Nah, misalnya jika levelnya adalah baru level 1. Di level 1 ini ternyata memang jawabannya benar A. Berarti kita di sini bisa cek jawaban menjadi 1. Berarti memang benar ini. Jawabannya A. Cuman ini kita sebagai penanda saja. Tapi kalau levelnya bukan 1, cek jawabannya kita ubah menjadi 2. Berarti 2 ini mewakili jawabannya tidak sesuai. Kebetulan untuk permainan ini kita kunci jawabannya dibuat mudah. Jadi untuk level 1 atau pertanyaan pertama jawabannya A, level 2 jawabannya B, level 3 jawabannya C, dan level 4 atau pertanyaan keempat jawabannya yang D. Ya. Jadi di sini yang kita cek hanya yang level 1 karena yang jawaban untuk jawaban A yang benar memang hanya ada di level 1.
Nah, ini berarti maksudnya kalau yang pertama tadi kan kita tanyakan apakah kucingnya mau dimasukkan atau diletakkan di portal. Nah, ini tadi ada beberapa kondisi, apakah sudah ada jawaban yang lain, lalu kunci jawabannya apakah benar. Kalau sudah, bisa saja dia masuk, bisa saja dia dikembalikan. Kondisi kedua, bisa saja. Nah, jika kondisi awalnya kucing ini di dalam portal mau dikeluarkan, berarti kita lakukan yang else ini. Jadi misalnya dari dalam kucingnya mau dikeluarkan, misalnya dikeluarkannya ditaruh di atas. Nah, supaya enggak berantakan, posisinya diletakkan di awal. Jadi untuk else ini dilakukan ketika jawaban A dikeluarkan dari portal. Jadi di sini posisinya dikembalikan, lalu jika isi portal memang posisi awalnya di dalam, maka kita ubah nilai variabel dari isi portal, kita nolkan. Jadi isi portal 0 berarti di dalam portal tidak ada jawaban, kosong ya. Sama, cek jawaban juga kita setting menjadi 0. Berarti ini di dalam portal memang di reset kembali, tidak ada pilihan jawaban yang masuk. Nah, ini untuk jawaban A. Jadi ada beberapa step yang sebenarnya sederhana, cuman logikanya seperti itu. Apakah dia ditaruh di dalam portal ataukah apakah dia dikeluarkan? Kalau mau ditaruh, apakah ada jawaban yang lain? Terus kunci jawabannya apakah sesuai dengan levelnya atau tidak? Dan ini bisa kita lakukan juga untuk jawaban yang lain. Jadi ini kan dilakukan untuk jawaban A, sedangkan jawaban B, C, D kan masih kosong. Nah, kita bisa menggunakan metode yang sama dengan jawaban A. Ketika bendera hijau diklik ke jawaban yang lain. Nah, ini saya coba buatkan dipercepat. Nah, jadi bisa kita buat mulai manual satu persatu, atau bisa juga dari jawaban A, kodenya kita drag atau kita masukkan ke spread yang lain untuk kita edit lebih lanjut. Jadi kita bisa klik, kita pastikan benar. Nah, di jawaban B akan tercopy tadi, terduplikasi. Tapi kalau masih ragu, bisa membuat dari awal ya. Ini saya sesuaikan dulu. Nah, ini untuk 4 pilihan jawaban sudah kita berikan algoritma kode yang sama, tapi disesuaikan dengan dengan spreadnya ya. Misalnya jawaban A, ini yang dicek apakah di dalam portal ada jawaban B, C, D. Kalau jawaban B yang dicek apakah di dalam portal itu jawabannya A, C, D, jadi selain B. Lalu posisi awal EG-nya juga disesuaikan masing-masing masing-masing jawaban. Dan yang tidak kalah penting yaitu di bagian kunci jawaban. Jadi kunci jawaban di bagian sini ya. Jika levelnya 1, maka yang benar hanya jawaban A. Jadi di jawaban A dia hanya memeriksa kalau levelnya 1, cek jawabannya menjadi 1, ini benar. Selain 1, maka dia bernilai 2 atau salah. Misalnya kalau di jawaban A kita mau level 1 dan 3 itu jawabannya A, berarti kita bisa tambahkan di sini if level sama dengan 1 or kita bisa tambahkan yang di operator logika ini ya.
Nah, jadi ada dua kondisi, level sama dengan 1 atau level sama dengan 3. Berarti jawabannya A. Nah, seperti itu. Nanti bisa disesuaikan. Karena ini kita mencoba rumusan yang mudah, kita buat seperti ini. Ini adalah langkah keempat. Langkah selanjutnya setelah kita berikan kode blok untuk masing-masing pilihan jawaban, kita bisa mengisi kode blok untuk button atau untuk tombol jawab. Nah, di sini kita akan memvalidasi jawabannya. Jawaban apa yang dimasukkan apakah sudah final dan diperiksa. Jadi jawab ini untuk memfinalisasi atau mengecek jawaban. Jadi di bagian sprite button ini kita bisa klik, lalu kita bisa tambahkan event kejadiannya ketika tombolnya ditekan. Jadi kita pakai when this sprite is click. Nah, ketika karakter ini diklik, kita ingin menanyakan kondisi, kita pakai if else. Jadi kita tanyakan, nah kita pakai operator ini, operator logika sama dengan jika kita tanya nih, jawabannya benar apa salah. Jika cek jawabannya 1, cek jawaban 1 kan berarti jawabannya benar ya. Tergantung tadi levelnya dan mana pilihan jawaban yang diletakkan di portal itu kan fleksibel. Di masing-masing kode jawaban tadi sudah kita atur, cek jawaban akan berubah sesuai kondisinya masing-masing. Tapi di sini kita mau ngecek jika cek jawabannya 1 berarti benar, maka kita pengen dia mengatakan jawaban benar. Jadi hello kita ganti jawaban benar. Nah, ketika diklik akan muncul jawaban benar selama 2 detik. Dan jangan lupa untuk levelnya, berarti ini sudah berganti nih. Levelnya bertambah 1. Jadi yang sebelumnya level 1, kalau kita pakai ching berarti dia bertambah 1. Level 1 menjadi level 2. Level 2 menjadi level 3 dan seterusnya. Lalu kita reset lagi, sedangkan untuk cek jawaban kita reset menjadi 0. Berarti kita mulai ulang lagi dengan pertanyaan yang baru. Ini berlaku untuk set jawaban dan isi portal. Set isi portalnya kita juga setting menjadi 0. Sedangkan untuk level kita tambahkan 1, levelnya bertambah 1. Dan di sini kita ingin posisi jawaban entah itu yang ada di dalam portal itu bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan juga mereset posisinya lah intinya. Berarti kita bisa berikan event broadcast sesuatu. Broadcastnya apa? Tadi yang di pertama kedua kan sudah ada sembunyi dan tampil. Nah, kita berikan broadcast baru yaitu reset post. Reset post maksudnya reset posisi ya. Nah, broadcast ini diterima oleh siapa? Broadcastnya ini diterima oleh masing-masing pilihan jawaban. Berarti ada pilihan jawaban A, B, C, D. Kita tambahkan. Kita mulai dari jawaban A. Nah, di bagian yang masih kosong, kita bisa tambahkan ketika saya menerima reset post ya, benar ya. Ini posisinya kita kembalikan ke posisi awal. Nah, EG-nya dikembalikan ke posisi awal dan tampilannya berganti ke kostum selanjutnya. Jadi karena ini levelnya sudah berganti, kostumnya sudah berganti. Misalnya di sini semula kucing, kalau sudah menjawab benar levelnya kan berganti 2. Level 2 ada jerapah. Jadi nanti untuk
levelnya akan berubah menjadi level 2 dan kostumnya menjadi jerapah. Kostumnya ke kostum berikutnya. Ini berlaku untuk pilihan jawaban yang lain ya. Jadi ini misalnya di jawaban A seperti ini, di jawaban B juga kita berikan ketika dia menerima broadcast reset post, posisinya di reset, XY-nya dikembalikan, dan juga tampilannya menjadi kostum selanjutnya. Sama untuk jawaban C dan D juga. Nah, ini untuk masing-masing pilihan jawaban sudah kita berikan reset post atau ketika menerima broadcast reset position. Kita kembali ke karakter atau ke sprite button jawab ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Kalau yang pertama, jika cek jawaban 1, jika jawabannya benar. Nah, kan ada pilihan berarti jika jawabannya salah. Kita masukkan lagi untuk kontrolnya, kita beri if else. Kenapa kok if else? Kenapa nggak cuma else saja atau yang lainnya saja? Karena jawabannya belum tentu hanya benar dan salah. Kalau cek jawaban 1 kan berarti benar. Pilihan atau kondisi kedua jika jawabannya salah, dan yang terakhir jika belum menjawab ya. Nah, jadi di sini untuk operatornya bisa kita berikan jika variabelnya cek jawaban sama dengan 2, berarti ini menunjukkan jawabannya salah. Kalau jawabannya salah, kita bisa sampaikan, kita bisa meminta dia mengucapkan jawaban salah, cukup selama 2 detik. Sedangkan else ini berarti jawabannya bukan benar atau salah, dia berarti apa? Dia belum menjawab. Portalnya masih kosong. Di sini bisa kita tambahkan Anda belum jawaban. Jadi di sini kalau portalnya masih kosong kok tombol jawabnya diklik akan memunculkan ini Anda belum. Nah, seperti ini ketika nggak ada isinya, entah berapapun levelnya, ketika langsung diklik akan muncul Anda belum memilih jawaban. Dan terakhir, kalau ini sudah mencapai level 4, karena pertanyaannya kan hanya 4 ya, kita bisa tambahkan di bawahnya. Setelah dicek jawabannya benar, salah, atau belum menjawab, kita bisa berikan pengkondisian lagi. Ini terakhir, kita tanyakan levelnya. Jadi kita pakai operator logika. Jika levelnya sudah 5, nah, padahal pertanyaannya kan 4 ya, tapi kalau levelnya sudah 5 berarti pertanyaan keempat sudah dijawab dengan benar. Ini kita melakukan apa? Kita sudahi permainan. Berarti cara paling mudah kita bisa menggunakan broadcast. Kembali, broadcast ini untuk menyampaikan pesan ke sprite yang lainnya. Jadi di sini kita bisa berikan broadcast yang baru, yaitu apa? Tadi sudah ada reset post, kita buat yaitu game finish atau game selesai atau yang lain. Jadi kita buat di sini contohnya game finish. Saya ingin mengirim pesan kalau permainannya sudah selesai. Nah, dan di sini yang menerima game finish adalah backdrop. Di broadcast, sebuah broadcast bisa diterima salah satu atau beberapa sprite sesuai keinginan kita. Di sini contohnya broadcast game finish ini yang menerima adalah backdrop. Jadi ketika backdrop
menerima when I receive game finish, maka apa? Tampilan backdropnya kita ubah menjadi backdrop akhir. Backdrop akhir itu yang ini ya. Nah, ini sudah berarti tampilannya sudah tampilan yang selesai, permainannya sudah selesai. Setelah backdropnya diubah menjadi backdrop akhir, kita lakukan kembali broadcast finish lagi. Nah, jadi sebuah broadcast ini bisa dilakukan berulang kali ya. Jadi bukan hanya sekali dipakai lalu nggak perlu dipakai lagi. Nah, kita broadcast sembunyi. Perintahnya sama, ketika mengirim broadcast sembunyi akan melakukan seperti di awal tadi. Di awal tadi ada broadcast sembunyi, yaitu untuk menyembunyikan semua sprite. Nah, di sini juga kita ulangi lagi, tapi di sini kondisinya permainannya sudah di akhir supaya ucapan di backdropnya terlihat. Untuk sprite-sprite-nya ini kita sembunyikan, kita hidden. Jadi kita broadcast sembunyi. Ini langkah keempat sebenarnya, langkah kelima sebenarnya di sini sudah selesai untuk permainannya. Cuman ada satu langkah terakhir, yaitu untuk kotak misteri. Nah, jadi ini adalah sebuah petunjuk bonus sebenarnya di luar dari alur permainan. Jadi kalau secara alur permainan mulai langkah 1 dan sampai langkah 5 itu sudah selesai. Ini adalah langkah terakhir, yaitu langkah ke-6. Kita akan menjalankan script untuk kotak petunjuk ya, yang berwarna biru di tengah-tengah ini. Kita klik dulu di kotak petunjuk. Ini masih hanya perintah awal, sembunyi dan tampil. Kita mau tambahkan ketika permainan baru dimulai, yaitu di bagian event, ketika bendera hijau diklik ya. Ketika bendera hijau diklik, kita pengennya ada animasi sederhana. Nah, kita arahkan standar ke 90 derajat. Directionnya itu di sini ya, bisa dilihat. Nah, misalnya 90 derajat itu ke sini, ke arah jarum jam 3. Setelah itu kita pengennya kita beri animasi sederhana di bagian kontrol. Kita bisa buat di forever, yaitu dia berputar ke kanan dan ke kiri. Jadi dia turn right atau berputar ke kanan 15 derajat, lalu tunggu sekitar berapa detik ya, misalnya setengah detik. Tunggu 0,5 second, lalu dia berputar ke arah kiri. Tunggu lagi setengah detik. Nah, jadi kalau ini kita klik dimulai, nah maka ada animasi sederhana, dia akan berputar ke kanan ke kiri tapi cuman 15 derajat. Ini untuk mempercantik tampilan kita berikan animasi sederhana. Sedangkan fungsi untuk kotak misteri atau kotak petunjuk adalah memberikan petunjuk tambahan ya. Jadi ketika kotak ini diklik, kita tambahkan when sprite ini diklik, kita tanyakan kondisinya. Kita bisa pakai if sederhana, kita pakai operator logika sama dengan yang kita tanyakan levelnya. Misalnya kita tanya, apakah ini level 1? Berarti pertanyaan nomor 1.
Kita bisa tanyakan di bagian sensing, kita bisa ask, kita bisa tanyakan petunjuk tambahan untuk level 1. Misalnya di sini petunjuknya atau pertanyaan untuk mendapatkan petunjuk adalah, misalnya di sini untuk level 1 pertanyaan bonus untuk mendapatkan petunjuk adalah binatang yang mempunyai 32 otak. Berarti ketika diklik nanti akan memunculkan pertanyaan. Dan di sini langsung kita tampung jawabannya. Jika di bagian di bawahnya ask, kita tanyakan lagi jawabannya benar atau salah. Dan di bagian ask di sensing ini, di bagian pertanyaan atau kuis tadi, otomatis akan muncul variable answer atau jawaban yang menyimpan jawaban dari pertanyaan atas. Ini menyimpan jawaban dari pemain. Jadi untuk pertanyaan binatang yang mempunyai 32 buah otak ini jawabannya adalah lintah. Jadi kita cek apakah jawabannya benar lintah gitu ya. Kalau jawabannya benar, maka dia bisa membroadcast. Nah, kita banyak main broadcast di sini. Broadcastnya kita buat broadcast petunjuk 1. Nah, dia akan mengirimkan petunjuk 1. Petunjuk 1 ini diterima oleh siapa broadcastnya? Diterima oleh portal. Jadi kita klik portal, kita buat ketika dia menerima broadcast petunjuk 1, dia mau ngapain. Jadi ada petunjuk 1, dia akan memberikan clue atau petunjuk tambahan untuk pertanyaan level 1 atau pertanyaan nomor 1. Clue-nya di sini kita sesuaikan dengan levelnya ya. Karena di sini petunjuk 1 berarti kita sepakati untuk pertanyaan yang pertama. Jadi ketika dia menerima petunjuk 1, binatang ini adalah hewan populer, suka mengeong dan memiliki sifat mandiri ya. Berarti sudah sangat mudah, jawabannya pasti mengarah ke kucing. Ini untuk petunjuk 1. Kita coba kembalikan tadi ke bagian kotak petunjuk. Nah, ini baru untuk level 1. Kita buat hal yang sama untuk level 2, 3, dan 4. Kita bisa duplicate di sini. Kita bisa taruh bawahnya, tapi ini untuk yang level 2 misalnya. Level 2 pertanyaannya kita bisa sesuaikan. Ini misalnya saya buat seperti di modul. Di bagian portal kita juga berikan ketika dia menerima broadcast petunjuk 2, 3, dan 4. Nah, di sini semua perintah sudah kita jalankan. Jadi untuk kotak petunjuk ini logikanya dia ketika diklik akan memunculkan pertanyaan sesuai dengan levelnya ya, sesuai dengan variabel level. Kalau dia menjawab dengan benar akan mengirim broadcast yang akan diterima oleh portal, dan portal akan menampilkan petunjuk tambahan yang lebih mudah sesuai dengan levelnya. Namun apabila pertanyaan di kotak misteri atau kotak petunjuk ini dijawab dengan salah, maka dia tidak akan memberikan petunjuk tambahan apapun. Jadi ini sifatnya opsional. Kalau benar dia akan mendapatkan petunjuk, kalau salah dia akan diam saja atau tidak memberikan apapun. Nah,
Di sini secara algoritma atau alur pembuatan gamenya semuanya sudah dilakukan, mulai dari awal setting posisi awal sampai posisi dan tampilan di akhir. Ketika game sudah selesai, itu semuanya sudah di setting dengan benar. Dan untuk tantangan berikutnya, jadi ini apabila dikembangkan lagi bisa juga diberikan tantangan yang lebih sulit. Misalnya apa? Misalnya jawabannya yang semula 4 ditambahkan 1, atau paling mudah ketika salah menjawab diberi hanya kesempatan 3 kali menjawab salah. Jadi misalnya untuk pertanyaan level 1 jawabannya kan kucing ya. Jadi misalnya dia menjawab kelinci, sudah salah 1 kali. Dia menjawab tupai, salah 2 kali. Dan ketika ada batas nyawa atau maksimal jawaban salah sudah terlampaui, maka ditampilkan langsung tampilan akhir yang berbeda. Misalnya game over, mohon maaf, kamu sudah tidak bisa melanjutkan permainan ini karena sudah menjawab salah sebanyak 3 kali. Itu juga bisa ditambahkan sebagai opsi atau pilihan akhir permainan. Jadi di akhir permainan itu bukan hanya ketika selesai menjawab dengan benar, tapi juga ketika di tengah perjalanan sudah tidak bisa melanjutkan apabila kondisinya sudah tidak sesuai. Nah, itu beberapa contoh tantangan yang bisa nanti dikembangkan lebih lanjut. Cukup sekian mungkin video ini dibuat. Selamat mencoba dan selamat berkarya.